Nah, jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladdin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban sebagainya, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah, berdasarkan ada hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di Al-Quran sendiri itu kita dikasih tahu ada informasi yang penting sekali, bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladin bim salabim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, seperti video yang kita rilis di awal ya, bahwa kita saat ini akan menanggapi konten isi pengajian yang sangat merasakan, dan ini yang ketiga kali kita tanggapi, yakni dari orang yang menyebut dirinya Buya Syakur. Jadi di dalam konten itu jelas nanti akan kita sampaikan paling tidak 3 hal apa yang disampaikan oleh Pak Syakur ini. Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan, pertama Pak Syakur itu di dalam menafsiri hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, ini terlihat betul ya dia menafsiri dengan logikanya, tidak ada referensi dari kitab-kitab hadis yang muktabar. Ini yang perlu kita sampaikan, karena semua tafsir hadis setelah kita cek ini tidak ada satupun, sekali tidak ada satupun seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Syakur ini. Kemudian ada yang bertanya, lu Pak Syakur apa nggak berhak ini menafsiri hadis? Sangat tidak berhak. Jadi hadis itu apabila ingin ditafsiri, maka mufassir ini harus membekali dirinya dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan yang banyak begitu. Bisa kita lihat di dalam usul fikih, di dalam kajian-kajian kitab-kitab yang membahas tentang tafsir. Nah, di antaranya adalah dia harus tabakhur di dalam ilmu lughah, dia harus tabakhur, menguasai betul ilmu bahasa Arab, karena kita tahu hadis adalah berbahasa Arab, dan Pak Syakur saya kira jauhlah dari seorang yang disebut dengan ahli-ahli bahasa Arab. Yang kedua, seseorang yang ingin menjadi ahli tafsir atau menjadi mufassir, menurut saya maksud saya adalah dia harus hafal Al-Quran dan tafsirnya yang muktabar, hafal ribuan hadis, dia harus hafal itu. Kenapa? Karena hadis itu satu masalah yang disampaikan, kadang ini hadis-hadis yang lain juga banyak. Nah, Al-Quran demikian pula, karena sumber hukum ini adalah hadis dan Al-Quran. Tentu di dalam satu masalah ini ada keterkaitan dengan ayat Al-Quran, ada keterkaitan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, kalau tidak tahu bagaimana kemudian kalau ada kontradiktif antar satu hadis dengan yang lain, kalau mirip yang satu khusus, yang satu am, ini bagaimana untuk merumuskan dan lain sebagainya. Jadi ini satu keniscayaan. Saya kira Pak Syakur tidaklah dalam hal ini sama sekali, dia tidak menguasai hafal Al-Quran dan tafsirnya, hafal ribuan hadis. Saya kira tidaklah. Saya tahu
apa yang dimiliki oleh Pak Sakur dengan melihat profilnya ini. Yang ketiga, harus tahu asbabun nuzul, dan ini sulit bagi orang di akhir zaman ini tahu maksud saya adalah asbabul wurud ya dari hadis itu apa, konten apa konteks hadis itu disampaikan oleh Rasul harus tahu, jadi biar tafsirnya tidak salah. Pak Sakur saya kira jauh lah dari orang yang memahami asbabul wurud ini. Kalau dia tahu tentu juga dia harus taklid kepada ahli-ahli tafsir yang lain. Jadi sehingga bukan mufasir ya taklid. Nah dalam hal ini mufasir bukan, taklid kepada ahli tafsir, Pak Sakur juga bukan. Jadi dia dalam menafsiri hadis ini ngawur gitu ya. Ketika yang keempat adalah dia harus memahami ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis itu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, bagaimana sanad, bagaimana matanya. Jadi dia harus paham betul ilmu hadis dari sisi diroyah dan riwayahnya. Pak Sakur jauh lah dari ini. Nah, jadi itu yang kita sampaikan. Nah, yang kedua bahwa hadis itu sebetulnya apa yang tepat sesuai dengan tafsir hadis ya begitu. Nah, kita sudah menyiapkan beberapa referensi gitu ya. Di antaranya yang kita baca ini nanti adalah satu kitab yang menurut saya enak begitu, namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi ini karya dari Ibnu Rajab, Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab As-Salami Al-Baghdadi Tsumma Dimishki. Beliau Sunni, madhabnya adalah madhab Ahlussunnah wal Jamaah, madhab Hambali, dan ini beliau mengungkapkan secara detail tentang hadis ini begitu. Nah, di antaranya bahwa beliau mengatakan bahwa hadis ini memang tentang husnul khotimah, jadi berkaitan dengan husnul khotimah, dan hadis ini tidak tunggal, jadi ada yang hadis-hadis yang mirip dengan hadis itu, maknanya sama. Kalau hadis mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, ini adalah riwayat dari Abu Dawud, kemudian ditopang dengan hadis lain, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ini juga semakna, mamin abdin qala la ilallah tsumma mata ala dzalik illa dakhala jannah. Jadi tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilallah kemudian meninggal kecuali masuk surga. Kemudian riwayat dari Sayyidina Utsman, mamata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Ini dari Sayyidina Utsman. Jadi barang siapa mati dan dia meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Nah, dari sinilah sesungguhnya yang tidak bisa dinafikan hadis ini, tidak boleh dimaknani yang lain karena ditopang dengan hadis-hadis sahih yang lain, termasuk juga dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini juga sama, yang semakna dengan ini banyak. Di antara surat Al-Hajj ayat 62 bisa dibuka, kemudian Al-Isra ayat 57, Az-Zukhruf ayat 26-27. Ini berkaitan dengan pentingnya seseorang menjaga keimanan sampai akhir hayat dengan membaca atau meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini penting. Kenapa? Karena seperti yang kita pahami bersama dalam fikih-fikih kita bahwa janji Allah dan dan janji Rasulullah yang sungguhnya ini adalah syariat yang harus kita yakini, bahwa keimanan di akhir hayat, husnul khotimah, ini adalah menjadi pokok penting seseorang bisa masuk surga. Nah, Pak Sakur menanyakan, begitu mudahnya orang masuk surga hanya mengucapkan la ilaha illallah begitu. Wah, ini jangan salah. Jadi bukan berarti orang yang di akhir hayatnya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah atau mengucapkan la ilaha illallah itu langsung masuk surga. Tidak begitu. Jadi itu adalah modal untuk masuk surga. Adapun apakah dia harus disiksa dulu untuk bertanggung amal-amal ibadah yang lain, itu perkara lain. Jadi bukan berarti orang yang akhirnya mengucapkan la ilaha illallah kemudian langsung masuk surga, tidak begitu. Jadi bisa saja dia langsung masuk surga, bisa saja dia ditahan di neraka dulu beberapa bulan, beberapa tahun, beberapa hari, haitsu yasha Allah, sesuai dengan yang dikehendaki Allah, dan amal-amal kebajikan dan keburukan sama di dunia ini dipertimbangkan di hari hisab. Nah, ini bisa saja orang harus
mendekam dulu di neraka beberapa hari, beberapa bulan, bahkan beberapa. Tapi pada akhirnya, pada endingnya, asalkan dia husnul khotimah, maka orang ini akan masuk surga. Itu semua pembahasan tentang hadis ini disampaikan di sana. Nah, yang kedua, ada yang pertanyakan, begitu mudah juga orang bisa, kan mudah orang itu kalau akhir hayatnya baca la ilaha illallah, tidak begitu. Jadi di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam di sini disebutkan qad yadhunnu katsirun minan nas anna taufiq linutqi bi syahadataini indal maut yastati'uhu kullu ahadin. Banyak yang menyangka bahwa orang ketika akhir hayatnya itu mampu mengucapkan la ilaha illallah, apa sulitnya begitu. Itu banyak yang menyangka begitu. Berarti kan enak, kita nanti aja kita hafalkan, kemudian akhir hayat kita baca. Wahadau minal wahmi wal hurur. Ini kesalahan paham yang luar biasa. Orang ini terbujuk kalau demikian. Sama seperti Fir'aun. Jadi Fir'aun itu kalau kita membaca sejarahnya itu, dia sesungguhnya yakin bahwa ada Tuhan selain dia gitu, dan yang lebih maha di samping pengakuan dia bahwa dia sebagai Tuhan. Dia yakin itu, tapi dia pendam dan akan diucapkan di akhir hayat. Ternyata apa? Dengan kecerdasannya, kecerdikannya, ternyata Fir'aun juga gagal di akhir hayatnya untuk membaca la ilaha illallah. Ditutup oleh Allah untuk tidak bisa mengucapkan itu. Itu salah satu contoh. Nah, fataufiq indal maut biyadillah wahdah. Jadi husnul khotimah, taufik Allah, pertolongan Allah untuk selalu mempertahankan keimanan seseorang, itu ada di dalam kekuasaan Allah. Wan najiman wafaqullah wal khawatimi mirasus sawabik. Jadi orang yang beruntung mendapatkan pertolongan untuk membaca la ilaha illallah, mempertahankan keimanannya, itu adalah murni dari kuasa Allah. Di mana kuasa Allah wal khawatim, nah, ini kuasa Allah di dalam masa-masa kritis di akhir hayat, itu adalah mirasus sawabik. Itu adalah buah hasil dari amal-amal kita sebelumnya. Jadi kalau makanya amal-amal kebajikan itu berpengaruh terhadap husnul khotimah. Amal-amal keburukan berpengaruh terhadap husnul khotimah. Makanya banyak hadis Rasulullah, kemudian dalam Al-Quran banyak hal-hal yang kemudian menyebabkan orang tidak husnul khotimah. Ini banyak di dalam fikih kita. Makanya di sini disebutkan wal khawatim mirasus sawabik. Jadi akhir hayat itu adalah buah dari amal-amal yang telah kita perbuat sebelumnya. Nah, di sini masih banyak ulasan-ulasan tentang cerita-cerita orang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Bahkan disebutkan wa kadzalika qad ya'malu rajul amala ahlin nar wa fi batini khoslah khafiyah min khisalil khair fataghlibu alaihi tilkal khoslah fi akhir umrihi. Jadi bisa saja seseorang itu yang di dunianya begitu banyak melakukan menurut pandangan orang itu adalah perbuatan-perbuatan maksiat, tapi dia mempunyai rahasia amal-amal kebajikan yang hanya Allah yang tahu. Jadi amal khoslah khofiyah min khisalil khair. Tapi kemudian karena kehebatan, keikhlasan amal yang tersembunyi ini bisa menyebabkan dia husnul khotimah. Sebaliknya, fakam min amilin ya'malu fi dhahiri bima yutana kidu ma'ama fi batini wa kam min amilin ya'malu amalal khair fi dhahir wa min wara'i dzalika dasisatasu takunu sababan li su'i khotimi. Jadi banyak juga amal-amal yang kelihatannya itu adalah baik, tapi kan ada sesuatu yang dia dan Allah yang tahu bahwa dia adalah sesungguhnya orang yang beramal keburukan, orang tidak tahu, maka dia menyebabkan su'ul khotimah. Ini di dalam kupasan ini. Mudah-mudahan jadi saya kira sudah clear. Jadi apa yang disampaikan oleh Buya Sakur ini tentu penyesatan logika, penyesatan tafsir, sehingga saya bertanggung jawab terhadap apa yang kita luruskan. Dan apabila Pak Sakur ini mampu menyampaikan bahwa
tafsir versinya itu juga ada pendapat-pendapat yang muktabar. Sekali lagi adalah tafsir yang muktabar terhadap hadis, maka saya juga bersedia untuk mengikutinya dan mengakuinya. Bahkan konten ini juga bisa saya hapus karena itu ya, dan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.